Uzza, Allat, dan Manat adalah tiga dewi agung dalam paganisme Arabia kuno pra-Islam. Pada video kali ini saya akan membahas tiga dewi ini dari sudut pandang lain yang pastinya akan jauh berbeda dengan mitologi arus utama. Dalam paganisme Arabia kuno, Uzza, Allat, dan Manat dianggap sebagai tiga putri Allah yang diutus untuk menguasai tanah Arabia dan mengawasi manusia. Allah yang dirujuk dan dihormati oleh orang Arabia pra-Islam tidaklah sama dengan Allah dalam agama yang dibentuk setelah wafatnya Muhammad. Mereka memahami bahwa Allah adalah dewa tertinggi dari semua dewa tertinggi di panteon Arabia. Itu yang mereka percayai, karena para leluhur mengatakan demikian. Padahal ada rahasia besar di balik sosok Allah yang mereka hormati itu. Rahasia mengenai sosok Allah dalam paganisme Arabia ada kaitannya dengan salah satu sosok yang akan saya bahas, yaitu Allat. Baal memiliki tiga putri, antara lain, Arsai, Pidrai, dan Talai. Arsai berarti tanah hitam yang subur. Pidrai artinya berkilat-kilat atau gemerlapan. Sedangkan Talai artinya embun yang menyejukkan. Arsai adalah yang paling tua dan Baal sangat membanggakannya. Ia juga putri yang paling dekat dengan Baal. Saking sayang dan bangga Baal dengan Arsai, dia menganugerahkan banyak nama untuk putrinya. Antara lain, Baalat Arsai, nama ini bisa berarti Puan Arsai atau Puan Tanah Hitam yang subur. Elat Gabor dan Elat Hayot yang artinya Ibu Agung dan Ibu Kehidupan. Batrabal atau Dieja sebagai Batrahabal yang artinya putri dari sang Baal. Haribal artinya milik Baal. Yariah artinya putri sang bulan, kata bulan merujuk pada Baal, Puan Bulan atau Dewi Bulan. Syammeah artinya putri sang langit, kata langit merujuk pada Baal, Puan Surga, atau Dewi Surga. Shekinah artinya dia hadir. Hayah artinya dialah kehidupan. Yahuwah artinya dialah Tuhan. Kenapa Arsai dipanggil sebagai Yahuwah yang mengindikasikan Tuhan? Memang ia adalah Tuhan pada masa itu. Bahkan Baal dan Anat pun sangat menghormatinya. Tuhan di sini tidak ada korelasinya dengan konsep Tuhan dalam agama Abrahamik, tapi nanti akan ada hubungannya secara tidak langsung. Ketika Baal dipanggil sebagai Allah atau Al, Arsai kemudian dipanggil sebagai Allani, Allatu, dan Allat. Allah artinya Tuan atau Tuhan laki-laki alias seorang dewa. Maka Allani, Allatu, dan Allat berarti Puan atau Tuhan perempuan alias seorang dewi. Allani adalah nama Arsai di Panteon Huria dan Het. Nama Allani juga dieja Allai atau Allai. Allatu adalah nama di Panteon Akkadia. Namanya dieja juga sebagai Allatum. Sedangkan Allat adalah namanya di Panteon Kanaan, Nabatea, dan Arabia. Untuk menegaskan posisinya sebagai Tuhan, Baal lantas memanggilnya Allah dari kata Allaah atau Allaah. Al berarti Tuhan atau merujuk pada Baal sang bapa. La adalah penanda kepemilikan. Ah artinya dia perempuan, anak perempuan, seorang gadis atau wanita. Maka arti dari komponen pertama adalah Tuhan adalah anak perempuan atau Tuhan adalah wanita. Alternatif lainnya, Baal milik putrinya atau sang bapa milik putrinya yang mana ini mengindikasikan bahwa Baal sekalipun tunduk dan mengabdi kepada Arsai alias Allat, seolah dirinya dan seluruh hidupnya adalah milik sang putri tercinta. Pada komponen kedua, Allah berarti Tuhan perempuan atau seorang dewi. Ah di sini memiliki arti seperti telah disebutkan pada komponen pertama. Maka komponen kedua ini memiliki makna. Tuhan adalah dia, dialah Tuhan, wanita adalah Tuhan, atau bisa juga diartikan ketuhanan adalah milik wanita. Intinya dua komponen nama ini memiliki makna serupa yang menekankan betapa tingginya kedudukan seorang wanita masa itu. Allah mula-mula adalah gelar bagi Arsai sang Dewi Bumi, Bulan, dan Langit. Simbol Allah adalah bintang dan bulan sabit. Simbol pribadinya sebagai Dewi Bumi adalah bintang, sedangkan simbol sebagai penguasa langit adalah bulan sabit. Bulan sabit sendiri adalah simbol bagi Baal sang dewa langit dan bulan. Arsai dikenal sebagai Allah jauh sebelum agama Abrahamik ada, bahkan Enoch saja belum lahir saat itu. Sangat disayangkan kekuasaan Arsai alias Allat itu berakhir ketika ada yang mencuranginya. Ketika terjadi perebutan tahta di Syamaim antara Baal dengan ayahnya sendiri,
Baal terluka dan kelelahan bergulat dengan dua monster utusan Yam. Seharusnya monster seperti itu tidak akan bisa membunuh Baal dengan mudah. Tapi monster itu seolah mampu melemahkannya. Lalu datang Mot, saudara Baal, sang pembantai yang haus darah datang dengan sabitnya, kemudian menggorok leher Baal. Otomatis Baal mati. Ada satu hukum di antara para Elohim yang berkata bahwa Elohim hanya bisa mati oleh Elohim lainnya. Mot otomatis mendapatkan nama Baal, karena berhasil mengalahkannya. Jiwa Baal pergi ke Sheol, lalu pergi ke alam Kliphot untuk melakukan inisiasi, hingga akhirnya naik menjadi penguasa Klipha Oreb Zarak. Tubuh tak bernyawa Baal diurus oleh Anat dan Allah. Selagi Anat pergi memburu dua monster utusan Yam, Allah meratapi kematian ayahnya. Dua monster sekaligus Yam telah dihabisi oleh Anat. Mereka pun langsung dibuang ke Sheol. Selagi Anat pergi memburu Mot, ternyata sosok itu tengah menyeret Allah dan membuangnya hidup-hidup ke Sheol. Karena Mot tahu bahwa Allah adalah Tuhan dan pasti dapat membangkitkan Baal, maka dia merantai Allah di tempat paling gelap di Sheol, agar tidak bisa membangkitkan Baal sekaligus agar Allah tidak pernah bangkit dan mencapai ketuhanan. Mot telah menyingkirkan Allah dan secara otomatis dia mendapatkan nama Allah. Mot percaya bahwa wanita punya kekuatan besar seperti halnya Allah, maka di masa depan ia menciptakan tradisi mengorbankan anak perempuan untuk mencegah wanita mencapai keilahian mereka. Akhirnya Anat kembali kepada Baal dan Allah, namun ia hanya mendapati tubuh Baal yang mulai rusak. Di sisi lain Allah terikat di sebuah lembah gelap, banyak entitas parasit memangsa energi kehidupannya, dan tubuhnya pun mulai rusak. Baal kemudian menciptakan cloning dari percikan energinya, lalu dia masukkan ke dalam rahim Allah. Kemudian dia lahir sebagai Baal yang baru. Karena Baal yang baru ini berwujud halus, dia membutuhkan badan. Maka dia datang kepada Anat lalu masuk ke dalam tubuh Baal yang sudah dipulihkan. Baal pun bangkit dan kemudian dikenal sebagai Baal yang artinya pencincang, atau pembantai El atau Tuhan. Singkat cerita, di masa mendatang Baal kemudian berhasil mengalahkan Mot dan menjadi penguasa Sheol. Dia menganugerahi Allah kemampuan untuk kembali ke dunia orang hidup saat bulan purnama, namun harus kembali ke Sheol saat bulan hitam. Alat alias Allah kemudian kembali ke permukaan saat bulan purnama. Begitu ia sampai di permukaan ia melahirkan avatar Baal bernama Hubal atau Dieja juga Hu-Baal yang artinya dialah Tuhan. Dialah penguasa atau kata seruan, hidup, Baal. Setelah melahirkan Hubal, Allah kembali ke Sheol. Allah dan Hubal kemudian dihormati bersama sebagai Tuhan Ibu dan Tuhan Anak. Namun Allah tidak bisa selalu berada di dunia orang hidup, ia juga harus melakukan tugasnya di Sheol. Seiring berjalannya waktu itu menciptakan persepsi bahwa Allah itu sangat agung dan berada di tempat yang jauh nan tak tercapai. Maka untuk mencapainya mereka berdoa kepada Hubal sebagai perantara. Zaman berganti dan pemikiran manusia berubah. Pemujaan Hubal menjadi dominan, ia dikaitkan dengan langit, bulan, hujan, dan ramalan. Terbentuklah dua kubu dalam masyarakat Arabia kuno, satu kubu yang setia pada Allah dan satu kubu yang setia pada Hubal. Waktu terus bergulir, kultus Allah Sang Tuhan Ibu lambat laun lenyap karena banyak pengikutnya yang mati tua atau menjadi korban persekusi. Tidak ada generasi yang meneruskan kultus Allah. Karena sudah dilupakan, Allah pun memalingkan muka dari dunia orang hidup. Para pengikut Hubal yang fanatik melihat bahwa nama Allah sangatlah kuat, maka mereka mengambil nama itu dan menyematkannya pada Hubal. Mereka menghapus fakta bahwa Allah adalah seorang Tuhan Ibu, lalu menggantinya dengan mengatakan bahwa Allah adalah Sang Bapa Langit yang telah mengutus Hubal putranya untuk menyelamatkan manusia. Pada generasi berikutnya, ketika para pengelana datang ke tanah Arabia dan merebut tanah kekuasaan orang Arabia asli, mereka mengubah konsep penyembahan. Allah dijadikan pencipta seluruh alam dan tidak tercapai, sedangkan Hubal adalah avatar atau wujud materialnya. Dengan kata lain, Hubal adalah Allah itu sendiri. Di zaman inilah sosok entitas bernama Arbab menyusup ke kompleks memori sosial Allah, dan mulai mengotak-atik mentalitas para pemuja Allah dan Hubal. Dengan mencuri nama Allah, Arbab menjadi lebih berkuasa di bumi, bahkan dia berhasil membuat pemujaan Hubal tersingkir,
tinggal dia seorang.